Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Mohon maaf ya Pak ya, mengganggu waktunya. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah udah mulai mendingan. Punten ya Bapak, sebelumnya saya perawat Nenden. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, tapi barangkali Bapak lupa, jadi saya memperkenalkan diri lagi. Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian kepada Bapak. Waktunya itu sekitar 10-15 menit. Tujuan dari pengkajian ini untuk mengetahui bagaimana keluhan Bapak dan seperti apa nanti saya akan melakukan tindakan beserta yang lainnya. Nah, bagaimana, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau begitu kita mulai ya. Saya siapkan pulpen dan juga kertas dulu. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang saya ingin tanyakan dahulu adalah untuk alasan Bapak masuk ke rumah sakit. Sebelumnya kenapa Bapak masuk ke rumah sakit, kalau boleh saya tahu? 2 minggu yang lalu saya merasakan sesak sama batuk. Sesak sama batuk. Iya, sekarang sesaknya semakin bertambah dan batuk. Oh, jadi sekarang bertambah sesaknya dan juga batuk. Bapak Iya, merasa cepat lelah? dan merasa cepat lelah kalau berjalan, apalagi kalau naik tangga. Saya udah gak bisa naik tangga terus. Oh, kalau ini apa? Kalau sekarang Bapak merasakan sesak dan batuknya juga? Sekarang udah mulai berkurang. Oh, sekarang udah mulai berkurang. Bapak kalau untuk batuknya bagaimana? Apakah ada dahaknya atau tidak? Ada dahaknya berwarna kuning. Oke, warna kuning ya. Oke. Kalau sekarang Bapak napasnya bagaimana? Apakah masih sesak? Napasnya masih sesak. Oh, oke. Berarti sekarang masih sesak ya Pak ya? Iya. Kalau begitu untuk selanjutnya, Bapak untuk riwayat dahulunya dan juga gaya hidupnya seperti apa? Apakah Bapak merokok atau misalkan minum-minum alkohol atau bagaimana? Gimana Pak? Sesak saya udah dirasa 2 tahun yang lalu. Nah, akibat sering ngerokok sama begadang dan kerja keras lah namanya juga. Oh iya. Kepala keluarga. Iya, cuman nggak dirasa waktu itu. Nggak dirasa. Sekarang kerasa sesak banget. Oh, sesak jadi banget. mulai Bapak merasakan Bapak sakit itu ketika Bapak benar-benar merasakan sesaknya dan juga batuknya. Iya, sama sesak Begitu. Terus untuk keluarga mungkin apakah apakah keluarga juga mempunyai riwayat penyakit seperti ini? Untuk keluarga dari papa sama mama nggak ada. Terus anak-anak juga nggak ada yang merasakan sesak seperti ini. Oke. Kalau Bapak biasanya kalau makan itu sebelum sakit berapa kali sehari? Sebelum sakit 3 kali sehari. 3 kali sehari. Setelah sakit sekarang gimana Pak? Berkurang. Jadi setengah porsi, kadang habis, kadang juga enggak. Oh iya. Kalau sebelum masuk ke rumah sakit mah Bapak makannya lahap? Makannya lahap sama soalnya masakannya enak. Kalau di rumah sakit mah masakannya nggak enak ya. Padang. Kalau minumnya gimana? Berapa gelas per hari? 8 sampai ke 8? Minumnya biasanya banyak, 8 atau sampai 7 gelas sehari. 3 sampai 4 masuk nggak minum setelah di rumah sakit? Setelah di rumah sakit paling 5 sampai 4 gelasan. Oh gitu. Kalau ini BAB-nya frekuensinya normal Pak sebelum masuk ke rumah sakit? Sebelum masuk ke rumah sakit paling sehari sekali lah. Kalau sekarang udah BAB belum Bapak? Paling 2 hari sekali. Sekarang udah belum? Udah tadi. Oh udah. Kalau BAK-nya dulu normal? Normal juga. Warnanya bagaimana Pak? Warnanya kuning. Kuning. Jernih. Kalau
Kalau sekarang gimana Pak? Sekarang warnanya Sering ke rumah sama, sakit gak? sama warnanya kuning jernih. Sering pipis gak Bapak sekarang? Sekarang nggak terlalu sering pipis. Oke. Terus kalau untuk istirahatnya Bapak dulu sebelum masuk rumah sakit untuk tidur siangnya 1 sampai 2 hari apa 1 sampai 2 hari berapa jam kira-kira? Sebelum sakit tidur siang paling sejaman lah. Oh, sejaman Kalau ya. sekarang banyak tidur. Oh, sekarang banyak tidur. Iya, soalnya nggak kemana-mana. Oh iya, kalau tidur malamnya gimana Bapak? Tidur Apakah malamnya susah paling nggak susah tidur. Enggak ya. Ya, Oke, kalau Bapak dulu mandinya sebelum ke rumah sakit berapa kali sehari? sehari 2 sampai 3 kali sehari. Kalau Sekarang udah sekarang mah ya belum? tergantung. Tergantung. Kalau dulu aktivitasnya di ini ya, di nggak mandiri, nggak dibantu. Nggak mandiri sih. Kalau sekarang gimana Pak Sekarang aktivitasnya, ngambil karena- minum atau misalkan ke WC bagaimana? Sekarang karena berjalan juga suka sesak, cepat lemas, Iya. jadi dibantu. Oke. Iya. Nah, oke, kalau begitu selanjutnya Bapak saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Iya, mangga. Oke, kalau begitu saya siapkan dulu alatnya ya Pak. Nah Bapak, sekarang saya akan mulai untuk pemeriksaan fisiknya. Di sini dari kesadarannya Bapak konfos mentis. Untuk penampilan umumnya dilihat dari ekspresi wajah Bapak terlihat lemah dan juga sesak. Posisi tubuhnya terbaring semi polar dan juga suara sedikit terengah-engah dan nyambung saat ditanya. Untuk bau tidak ada bau urin ataupun feses. Nah, sekarang kita ke sistem indera, yaitu yang pertama indera penglihatan. Di sini untuk punten ya Bapak ya, untuk sklelanya putih, terus konjungtivanya juga pucat, untuk pupilnya isokor, tidak memakai alat bantu penglihatan, dan penglihatannya juga Bapak masih bisa membaca? Bisa membaca. Oke, dari kejauhan masih terlihat ya? Masih. Oke. Terus ke sistem indera pendengaran, tidak ada alat bantu dengar ya Pak ya? Terus juga pendengarannya juga cukup baik karena nyambung saat ditanya. Terus kita ke sistem pernapasan. Bentuk dadanya di sini simetris, tidak ada ekspansi dada, ekspansi dadanya juga simetris. Pergerakan dadanya juga simetris. Suara parunya kita dengar dulu ya Pak ya. Oke, sebentar. Oke, di sini suara parunya ronghi, pola napasnya juga pendek, terus frekuensi napasnya bentar ya Pak ya, frekuensi napasnya 30 kali per menit. Saat dipalpasi tidak ada nyeri tekan. Ada nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa juga. Untuk selanjutnya ke sistem kardiovaskuler. Tekanan darahnya kita periksa dulu ya Pak ya, kita tensi dulu. Nah, punten ya Pak ya. Mana ya? Oke, kita periksa dulu tekanan darahnya. Tadi tekanan darah diperiksa nggak Pak? Diperiksa. Periksa, oke. Sekarang kita periksa lagi ya Pak ya. Punten ya Pak ya. Oke, untuk tekanan darahnya itu 90/70 ya Pak ya. Bentar, Pak. Saya simpan dulu. Terus untuk nadinya saya cek dulu ya Pak ya. Untuk nadinya itu saya dengarkan dulu 1 menit. Nadinya 102 kali per menit. Suara tambahannya saya cek dulu. Suara tambahannya tidak ada.
terus S1 dan S2-nya juga terdengar remah, terus di perkusi terdengar peka pada daerah dada kiri ICS 4 dan 5, peka pada ICS 1,5 cm. Terus tadi sudah dilakukan pemeriksaan EKG. Bapak ngantuk? Sudah dilakukan pemeriksaan EKG, hasilnya atrial fibrilasi. Terus ke sistem pencernaan, boleh saya lihat mulutnya, Pak? Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, mulutnya bersih ya, mukosa bibirnya kering, giginya lengkap, tidak ada gigi karies gigi, terus lidahnya bersih. Bising ususnya saya dengarkan dulu ya. Bising ususnya 14 kali per menit. Terus kita ke sistem perkemihan, Bapak tidak ada distensi kandung kemih. Selanjutnya kita ke sistem integumen. Di sini dilihat tidak ada lesi, terus juga turgor kulitnya kembali dalam 3 detik dan suhunya 35 derajat Celcius. Untuk ekstremitasnya yang atas lengkap dan juga yang bawah lengkap. Akralnya di sini dingin, CRT-nya kembali dalam 3 detik. Kekuatan ototnya, coba Bapak, kekuatan ototnya 5, turgor kelitnya lemah. Terus untuk ekstremitas bawah juga sama, akralnya dingin, CRT-nya kurang dari 3 detik. Kekuatan ototnya, Bapak coba, kekuatan ototnya 5, turgor kulitnya lemah, terus ada edem pada kedua kaki dengan derajat 2. Oke, selanjutnya tidak ada pembesaran kelenjar getah bening dan juga kelenjar tiroid. Ada pembesaran GPP 7 cm. Terus sistem persarapan, klien langsung merespon ketika perawat bertanya. Klien juga berbicaranya jelas, klien merespon ketika perawat perintah. Oke. Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisiknya dan juga saya selesai melakukan pengkajiannya kepada Bapak. Nah, oleh karena itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada. Apa? Gimana kondisi fisik saya, Sus? Untuk kondisinya saya tidak bisa memberitahukan sekarang ya, karena ini harus diobrolkan kembali dengan dokter dan juga yang lainnya. Jadi nanti setelah kami mendapatkan hasilnya, kami akan segera memberitahukan Bapak ya Pak ya. Ya, Oke, kalau begitu, kalau ada pertanyaan lagi Pak? udah cukup. Cukup ya, kalau begitu saya pamit, nanti saya akan kesini lagi ya Pak ya. Ya. Untuk memberitahukan apa dari penyakit Bapak ini ya. Kalau begitu, Bapak sudah minum obatnya? Belum. Oke, kalau begitu nanti Bapak jangan lupa minum obatnya ya. Ya. Ya, semoga Bapak sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya Pak ya. Ya. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak ya. Ya, Oke. Ayo Bapak, Assalamualaikum. Semoga lekas sembuh ya. Ayo.